Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai akne vulgaris atau jerawat. Tadi sudah disampaikan ya banyak materi informasi dari Dokter Wenti. Kita lanjut lagi ke Dokter Bella ya. Langsung saja dokter, silakan. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah menarik banget gak sih? Makin kesini makin menarik ya. Iya, karena kan dialamin juga sama saya. Iya. Dan pemirsa di rumah tentunya juga pasti mengalami. Sekarang kita lanjut, dari tadi udah dijelasin gimana gejalanya, terus juga faktor apa aja yang berpengaruh ya pemirsa. Nah sekarang nih kalau paling sering kalau didiagnosis atau dokter nanya ke pasiennya gitu ya, di anamnesis itu biasanya pertama adalah usia terjadinya akne. Biasanya tuh kita lihat adalah pasien-pasien dengan usia pubertas, prepubertas atau yang baru menstruasi, terus juga pada dewasa-dewasa muda. Itu yang paling sering dan tadi sesuai dengan epidemiologinya ya, dan lebih banyak juga pada wanita gitu karena faktor hormonal wanita biasanya. Terus juga ada obat-obat ternyata yang juga ditanya nih, misalnya dia pakai obat apa? Karena ada beberapa obat rutin sih biasanya ya, yang mengandung steroid, itu malah dia memicu terjadinya jerawat gitu. Terus juga ada obat-obat phenytoin kejang, obat-obat mood stabilizer ya, obat-obat untuk ada beberapa gangguan kejiwaan, dan juga obat-obat isoniazid, itu obat-obat TB gitu ya. Nah, terus setelah itu kita lihat nih dari pemeriksaan fisik apa aja yang bisa terlihat. Yang pertama biasanya predileksi terjadinya jerawat itu paling sering memang nomor 1 di wajah. Tapi nggak menutup kemungkinan karena semua di dalam kulit itu kita punya kelenjar minyak. Jadi yang kedua juga bisa tumbuh atau muncul pada punggung, pada bagian bawah, di dada. Jadi kan suka tuh kok kayak ini ada jerawat nggak ya gitu ya. Dada juga ada, bahu, dan juga bagian-bagian midline badan gitu. Terus juga lesinya. Jadi tadi sudah dijelaskan ada lesi yang emang komedo ya, itu dia non inflamasi. Jadi nggak ada kemerahan biasanya, jadi itu dia cuman lesi-lesi yang tertutup kayak komedo yang whitehead, sama juga yang blackhead tadi, komedo yang terbuka, itu nggak ada tanda-tanda inflamasi. Tapi kalau misalnya dia udah ada tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, terus juga nanti dia ada isinya nanah, yang ada pustulnya tadi, bahkan nanti sampai yang namanya kista tadi ya, nodul gitu. Nah terus juga ada juga nih kayak penyakit ya, dia itu mirip sama yang namanya jerawat. Namanya itu yang pertama adalah folikulitis. Kalau tadi itu jerawat adalah sumbatannya pada kelenjar minyak, kalau misalnya folikulitis ini pada kelenjar rambut, pada rambut ya. Jadi kan tadi ada rambut, terus juga ada kelenjar minyak. Nah kalau ini folikulitis itu biasanya dia pada daerah-daerah yang berambut. Biasanya pada jenggot-jenggot bapak-bapak gitu tuh suka, atau misal habis cukuran terus ada sumbatan di kelenjar rambutnya, itu juga bisa namanya folikulitis, emang mirip juga gitu ya. Berarti yang di belakang kepala ini misalnya kan ada bentuk kayak tadi itu folikulitis. Folikel iya bisa jadi itu ke folikulitis gitu. Terus ada juga yang namanya rosea. Jadi kalau rosea ini dia mirip ya, kan dia sama predileksinya biasanya itu paling banyak di wajah. Tapi kalau ini dia kemerahan aja yang biasanya disertai sama adanya infeksi gitu, infeksi virus terutama ya. Terus ada juga satu lagi ini perioral dermatitis. Kalau ini benar-benar predileksinya perioral, itu di sekitar mulut sampai juga lipatan hidung ya. Dan itu biasanya dia kemerahan, nggak sampai adanya pustul, tapi dia ini gatal karena dia dermatitis itu dia kulitnya kering, hampir bersisik dan juga gatal, itu bedanya ya. Nah ini tadi tata laksana udah dijelasin, ada beberapa derajat ya, dari ringan, ada derajat sedang, bahkan sampai yang benar-benar berat. Tata laksananya gimana? Jadi pertama ada yang namanya first choice. Jadi tata laksana awal sebenarnya ini kita bisa lihat dari kandungan-kandungan skincare yang ingin kita gunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke antibiotik oral yang diminum, nah itu perlu konsultasi, harus konsultasi ke dokter kecantikannya boleh, ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Nah yang pertama itu kalau dia masih ringan ya, kalau ringan itu maka
dan cuman ada komedo aja, itu kita bisa pakai yang kandungan mengandung retinoid ya. Jadi kan banyak tuh kalau di skincare kita tuh kita lihat dulu, oh ini ada retinoidnya berapa persen. Itu bisa kalau dia cuman hanya komedo aja yang masih ringan gitu. Terus boleh juga kita tambahkan sama topikal antimikrobial, maksudnya antibiotik topikal. Tapi tentu kalau antibiotik mending pemirsa langsung segera konsultasikan saja gitu ya, karena banyak juga jenis-jenis antibiotik, nggak cuman yang dipakai dan dioles aja gitu. Terus kalau misalnya nanti dia udah moderate, itu kita bisa sampai kasih oral antibiotik, jadi ada obat antibiotik yang diminum, ditambah juga nanti ada penambahan benzyl peroxide ya, itu kandungan juga. Itu biasanya juga diberikan. Dan kalau misalnya udah sampai berat, itu bisa sampai ke obat jerawatnya, yaitu untuk oral isotretinoin ya. Terus ada alternatifnya juga, misalnya retinoidnya nggak ada, boleh pakai azelaic acid, salicylic acid, ini yang paling populer di semua skincare wanita. Salicylic acid, azelaic acid, dan retinol. Karena kita masih boleh gitu ya, karena dia masih ringan, jadi kita masih boleh nih gunain yang ini di kandungan skincare teman-teman dan pemirsa gitu. Berarti untuk dok izin untuk sahabat sehat di rumah nih yang mau beli skincare khusus jerawat itu dengan kandungan azelaic acid, salicylic acid, itu boleh langsung saja tanpa resep dokter ya? Betul, boleh ada lihat aja di kandungan-kandungan itu gitu ya. Terus juga retinol. Nah, alternatifnya kita bisa lihat kalau dia udah ringan tapi dia udah butuh belum nih antibakteri ya atau antimikrobial, karena itu yang menilai biasanya dokter, dan juga kita lihat berapa jumlah dari pustul ataupun papul yang udah tumbuh dan juga nodul gitu ya. Nah, ini untuk juga treatment ya. Kalau misalnya tadi udah kita ada obatnya, itu juga perlu untuk pembersihan yang namanya komedo. Karena kan tadi udah dijelasin juga sama Dr. Wenti, kalau komedo sendiri tuh sebenarnya jadi bisa berkembang, jadi bikin jerawat gitu. Jadi kalau misalnya ada komedo di fase yang masih ringan, itu boleh untuk komedo ekstraksi. Jadi diambil komedonya, cuman itu harus perlu alat-alat yang steril ya, nggak pakai tangan gitu ya. Terus kita kan kalau di rumah suka banget pakai langsung ke tangan. Terus juga kalau misalnya untuk yang moderate itu bisa di laser terapi atau fotodinamik terapi gitu, tapi itu sesuai dengan indikasi ya. Intinya adalah perawatannya itu perlu ada pengobatan luar dan juga emang ada tindakan atau tindakan perawatan gitu. Nah itu dok, izin dok, mengenai ekstraksi itu kan suka gemes ya, ada jerawat kecil itu ya, komedo itu ya, masih komedo, pengen aja dikeluarin, sementara pakai tangan kan nggak higienis tuh, karena tangan kotor tadi ya disampaikan ya. Apakah ada alat khusus untuk di rumah atau lebih baik ada tindakan ke dokter atau yang bisa menanganinya langsung dok? Sebenarnya kalau misalnya dia mengganggu dan juga itu apa namanya mau ekstraksiin komedo, mending langsung aja ke klinik ya. Terus juga kan kalau di sana alatnya sudah steril, pengerjaannya bersih gitu ya. Terus terlihat juga, karena kadang-kadang pun kita pencet sendiri itu nggak bersih gitu. Jadi mending nggak apa-apa langsung ke klinik boleh. Terus atau apa namanya konsultasikan dulu gitu ya. Jangan pegang pakai tangan sendiri, kita udah ngerasa bersih, cuman kalau misalnya nanti dia kan udah terbuka nih sama kita, itu kan komedo juga harus di tahap pembersihan, ada beberapa metode lagi yang harus untuk biar dia ketutup gitu, jangan sampai dia terbuka. Kalau dia tetap terbuka, itulah yang bikin malah jadi jerawat. Kita ekstraksi tapi kita biarkan kulitnya tetap terbuka, memicu lah yang namanya jerawat. Ya, dok, iya ya, gitu. Nah, pencegahannya dari tadi udah dikasih tahu dari faktor risiko. Yang pertama, cuci mukanya teratur ya, kebersihan muka intinya itu. Terus yang kedua, kita harus gunakan produk perawatan jerawat yang tepat. Nah, tadi kalau kita lihat kandungan-kandungannya sesuai dengan jenis kulit juga gitu. Terus juga jangan lupakan pelembab ya, walaupun kita berminyak tapi tetap harus menghidrasi kulit ya, dan juga kita harus tetap pakai sunscreen atau
pelindung wajah yang dari sinar matahari. Jadi sunscreen penting, pelembab pun juga penting ya. Selain itu jangan lupa kita hidrasi tubuh dari dalam, minum air putih yang banyak, makan sayur-sayuran, buah, dan tadi ada obat-obat tuh makanan yang memicu gitu kan. Hindarilah makan makanan yang memicu itu. Terus juga batasi penggunaan riasan pada wajah, maksudnya make up gitu ya. Make up yang mungkin terlalu lama kita pakai atau emang dia yang memicu tadi yang udah dibahas sebelumnya. Terus juga hindari menyentuh wajah sembarangan. Kenapa? Kan misal habis makan gorengan nyentuh wajah, muka udah berminyak, makin berminyak dari tangan kita. Terus juga bakteri yang paling penting itu, karena penyebabnya sendiri itu adalah awalnya infeksi karena bakteri biasanya penyebabnya ya. Terus juga kebiasaan makanan yang sehat tadi. Makan makanan yang mengandung probiotik kalau bisa dikonsumsi, dan hindari junk food, mie gitu ya. Terus juga makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Baik. Karena kalau misal kita udah jerawatan terus terlalu lama, komplikasinya adalah ini, bopeng, acne scar. Acne scar. Jadi kan ada juga beberapa orang yang dia udah sembuh jerawat, cuman bekasnya masih ada dan dalam kan, kayak gitu. Jadi itu, terus juga pada kulit yang lebih gelap dia ada yang namanya post inflammatory hiperpigmentasi. Makanya abis jerawat kok ini nggak kembali ke kulit kita yang normal ya, malah jadi kehitaman. Abis kita pencet, abis kita ini kenapa kehitaman? Karena itulah komplikasi dari jerawat itu sendiri. Dan masalah psikologis ini yang paling banyak, stres kan kalau kita itu jerawatan ya pemirsa ya. Stres, terus kita bingung juga nanganinnya gimana. Nah ini ada jenis-jenis scarnya, ada yang emang dia masih kecil ya, di lapisan kulitnya kecil-kecil, atau udah box scar udah lebih dalam. Dan kalau udah komplikasi kayak gini nggak bisa cuman perawatan dari pakai salep atau misalnya pakai skincare aja, tapi juga perlu tindakan karena udah lukanya tuh udah istilahnya udah lama dan dalam kan, kronis ya. Baik, meninggalkan bekas juga iya, ya, meninggalkan bekas. Baik, terima kasih Dokter Bella, Dokter Wenti. Nanti Julia akan tanya-tanya nih mengenai acne ini ya. Namun kita jeda dulu ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.